Kalau biasa gue bahas gimana caranya rame, kali ini gue mau bahas sesuatu yang beda. Lo tau gak sih segala sesuatu kalau mau naik atau mau turun ada tandanya? Bener gak? Nah sebenarnya toko Shopee juga sama. Jadi ada tanda-tanda nih yang kalau misalnya lo ngeliat di toko lo lagi kejadian, ini kayaknya lo bentar lagi mau naik nih. Ya, ibarat lu mau dapat untung gede nih, kalau benar ya nggak. Kalau misalnya lu salah ya kagak jadi untung, tetap sepi. Tapi ada nggak sih pertandanya? Ada, dan pertanda ini mau gue bahas dan terus gimana caranya buat memastikan bener-bener barang lu itu jadi makin lama makin laku dan lu dapat banyak cuan ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, sebenarnya kalau lo ngomongin produk Shopee itu kan simpel ya. Lu jualan barang di mana orang lagi banyak cari, nanti orang yang nyari mereka klik terus udah gitu lihat terus udah gitu beli. Selesai, sesimpel itu. Nah, buat tahu gitu ya, kira-kira barang lu mau rame atau enggak sih? Lu harus tahu kalau produk lu kalian sudah dilihat belum sama orang-orang yang tepat. Nah, sebelumnya trafficnya naik ya. Misalnya coba lihat deh pengunjung toko hariannya berapa. Misalnya katakanlah 10, 100, 200. Ada nggak waktu-waktu di mana trafficnya itu mulai naik? Atau jangan-jangan trafficnya segitu-segitu aja. Kalau segitu-segitu aja berarti lu belum, pertandanya belum muncul nih. Karena hilal pertama adalah traffic. Nah, apakah traffic langsung jadi order? Bisa iya, bisa nggak. Tergantung jenis barang. Maksud gue gimana? Sekarang gini, contoh lu bayangin. Kalau barang lu murah, mungkin di bawah 100 ribu. Orang klik, beli, udahlah gue beli aja deh langsung. Tapi kalau misalnya barang lu mahal, yang harganya 2 juta, 3 juta, kadang orang juga bentar. Nabung dulu ya. Mau beli, tunggu dulu deh, gitu. Sesimpel gini, kayak gue ngalamin pengalaman pribadi kayak, gue pengen mencoba satu jenis kamera action cam baru, gitu kan, buat mempermudah. Budgetnya ada nggak? Ada sih sebenarnya. Tapi kemarin kayak gue mau nyari di Indo harganya segini. Oh, gue kadang penasaran, gue lagi mau pergi di luar berapa ya? Nah kemarin tuh sempat ketemu tuh di Singapura udah lebih murah 1,5 juta dari Indonesia, udah mau gue beli. Tapi ini belum yang lengkap nih, gue pengen yang lengkap. Pas lagi gue tanya di kota ada nggak, kan gue lihat di bandara. Oh di kota kayaknya ada. Gue ke kota, udah habis. Gue balik ke bandara, barangnya tinggal satu habis juga. Ya. Terus udah beli belum sampai sekarang? Belum. Karena kenapa? Buat gue barang itu kagak urgent-urgent banget. Jadi gue bisa menanti saat yang tepat. Nah ini nasibnya kalau barang lu agak mahal. Makanya disitulah flash sale perlu. Jadi hilal pertama lu harus lihat traffic toko naik nggak? Pengunjung toko naik nggak? Itu adalah hilal pertama. Kalau pengunjung toko masih segitu-segitu aja, toko lu sepi udah, itu lu kerja dulu dah ya. Terus mungkin nggak kok misalnya gue nggak ngapa-ngapain traffic toko gue rame, mungkin, tapi kemungkinannya 0,01%. Kok jahat banget? Ya memang begitu. Karena gini, gimana caranya toko lo mendadak rame kalau nggak diapa-apain? Kagak ada. Ya kan, harus ada prosesnya dulu. Prosesnya ngapain? Lo ngiklan kek, lo punya Shopee video kek, lo main affiliate kek, lo nge-live kek, lo promosi di sosmed kek. Atau kenapa gue bilang 0,1%? Karena yang 0,1% adalah ketika ada satu kejadian yang langka di mana semua orang total berburu barang lo. Contoh, masker medis itu waktu COVID itu langsung boom, ada kejadian langka. Dan kita kan tidak mau juga ya ada kejadian yang aneh-aneh begitu lagi, bener nggak? Barang-barang yang maksudnya jadi mendadak meningkat gitu. Jadi hilal pertama itu. Nah, terus gini, apakah traffic doang ngejamin nggak? Dilihatnya sama orang yang tepat apa nggak? Misalnya gini, ada afiliator promosiin lu tapi orangnya nggak tepat ya, percuma juga. Nah, gimana cara ngelihat pembeli lu ideal apa enggak? Ya sebenarnya pertama sih menurut gue lu harus tahu sih. Kira-kira yang jualnya itu siapa? Pembeli barang lu siapa? Karena kenapa gue bilang lu harus tahu? Karena kalau lu nggak tahu, gimana cara bikin SKU atau promosi yang menjual ke mereka? Promosi yang menjual tuh gimana? Misalnya gini, gue lagi mau jual kopi nih ya. Gelas kopi ini kan harus tahu nih kelebihannya apa. Oh ini dari kaca, anti pecah nggak? Misalnya. Terus gini, emang kalau anti pecah yang mau beli siapa? Ngerti nggak? Gelasnya buat siapa nih? Buat anak muda, buat orang tua, buat emak-emak, atau buat siapa? Nah, nanti menyesuaikan semua kalimat promosinya, menyesuaikan ke situ. Gitu kan? Nah, kalau udah menyesuaikan, barulah. Jadi lu tahu nih, buat siapa? Karena ngaruh ke gambar, ngaruh ke foto, ngaruh ke deskripsi, ngaruh ke semuanya. Ya. Nah, terus tanda-tanda berikutnya apa? Nah, ketika lu udah sadar, lu udah tahu promosi lu udah tepat, gitu kan, traffic lu udah naik, tanda-tanda berikutnya yang muncul adalah tingkat yang nge-like atau itu chat nambah. Itu artinya udah ada calon-calon. Tapi pasti dibeli nggak? Belum tentu. Gimana cara pasti belinya? Lu follow up.
gitu ya. Nanti gue bakal bahas gimana cara follow up-nya, gitu ya. Nah, terus gini, oh kok tapi kalau udah gitu, gue perlu ini nggak sih? Gue perlu kasih diskon nggak sih? Atau gue perlu ikutan perang harga nggak sih biar pasti dibeli? Ya menurut gue tergantung kan tadi, lu siapa pembeli lu, ngerti nggak? Mereka butuhnya apa? Terus lu lagi mau jual ke siapa? Pencari diskonan kah? Gitu. Gua kadang sih maksudnya gue suka males sama yang jualnya maksudnya pencari diskon atau yang price sensitif banget. Kenapa? Karena biasanya mereka paling rese. Jadi kalau misalnya lu memang mencari diskon, memang lu ngumpulin orang-orang rese. Jadi jangan carilah yang rese, carilah orang-orang yang kagak rese. Gitu, dan lu makanya harus tahu kan pembeli lu maunya apa, butuhnya apa. Ya. Nah, berikutnya. Nah, terus salah satu tips lagi, misalnya nih buat kalian ningkatin. Nah, kalian itu perlu ibaratnya fokus ke produk-produk yang khusus, spesifik. Jadi, kalau lu mau kenal market lu udah memfokuskan lu produk lu sesuai kebutuhan mereka. Jangan sampai terlalu random, terlalu banyak, dan terlalu ini. Apalagi kalau barangnya agak mahal. Ya, kalau barangnya agak mahal, itu pasti, kita tuh tingkat trust-nya lebih kecil. Kecuali kalau barang murah mending lah, tapi kalau barang mahal lebih kecil. Contoh gini, sesimpel gini. Kemarin bini gue pengen cari raket padel. Kita carilah raket-raket kan. Udah cari, lihat di e-commerce. Dan yang pertama gue lihat adalah setelah gue lihat, ada yang murah nih. Klik, lihat nama tokonya, lihat produknya. Kalau produknya random, gue udah langsung ilfeel kayak, oh ini nggak serius nih. Ini nggak trusted nih. Nanti gue dikasihnya barang KW. Bye. Gitu kan. Meskipun kalau gitu mungkin kalian ngerasa, oh gue kan reseller, mati gue. Ya gue kagak tahu ya. Gue melihat seperti itu. Gitu, tapi lo perlu tanya pembeli lo ada yang beli nggak? Kalau nggak beli ya jangan-jangan kayak tadi, orang juga nggak percaya, bener nggak? Tapi ketika misalnya lo lebih terpercaya, lo lebih bagus, makanya fokuskanlah ke produk-produk yang spesifik dan lo bisa meyakinkan meyakinkan pembeli lo. Nah, terus udah gitu perlu lakuin apa? Lo perlu bisa memfollow up. Gimana cara memfollow up? Memfollow up tuh ada beberapa cara di Shopee. Satu, lo manfaatin yang namanya broadcast chat. Nah, itu kan ada kuotanya nih. Gue nggak tahu kalian udah dapat atau belum. Tapi itu maksud gue fitur yang sangat membantu. Ketika seperti itu, lo bisa chat ke pembeli yang tepat. Kedua, lo bisa jalanin flash sale di waktu-waktu tertentu, tapi digilir. Jadi orang-orang yang udah banyak yang tuh chat, atau lagi dapat flash sale, kapan lagi nih? Mungkin lo cuman kayak motong budget dikit, tapi bisa dapetin lebih banyak. Yang ketiga, lo juga bisa jalanin iklan cepas di Meta. Jadi ibaratnya kayak membantu mengingatkan mereka, ini kan yang lu mau, udah cepat beli yang gue aja, jangan yang lain. Gitu. Memang platform melakukan sih, tapi kan kalau platform melakukan, mereka dapatnya belinya kemana? Maksudnya nggak harus ke kalian, karena ini supaya belinya lewat kalian. Keempat, jalanin juga iklan produk serupa. Supaya muncul terus di halaman rekomendasinya pembeli kalian juga. Nah, itu adalah beberapa hal yang lo bisa lakukan. Nah, terus biar lebih bagus gimana caranya biar bisnis kalian? Lo juga bisa mulai bangun sistem di toko lo. Jadi sistemnya tuh kayak gimana? Karena sistem itu bakal membantu. Sistem, misalnya gini, sesimpel kayak lo perlu tahu data analitik toko lo tuh kayak gimana. Evaluasinya seperti apa. Nanti next month bikin live-nya lebih banyak kah? Apa affiliate-nya lebih banyak kah? Atau apanya? Nah, ini adalah salah satu buat nge-evaluasi. Selain sistem kerja misalnya kayak, oke, gue ngerjain apa sendiri atau enggak? Punya tim berapa orang, yang ngaturnya gimana, gitu kan. Terus kalau kita mau naikin omset harus kayak gimana. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa lo lakukan, gitu ya. Jadi kurang lebih itu dia beberapa pertanda yang mungkin bisa lebih bagus, gitu kan. Dan buat kalian yang pengen dibantuin melihat ngebangun toko kalian lebih cepat, gitu kan. Gue punya 2 program. Satu ada konsultan pendampingan ordal. Di sini kita nyiapin tim konsultan buat ngebantu mendampingin kalian nuntun perjalanan kalian buat jualan. Dan setiap kali satu project kita udah bikin target biasanya nih. Lo mau dapat omset berapa bulan depan? Bukan bulan depan sih. Project tersebut 3 bulan ke depan. Dan rata-rata 80% klien yang kerja sama kita itu nyampe. Gitu dari targetnya. Gitu ya. Atau kalau buat lo yang nggak mau repot dan nggak punya tim, lo bisa kerja sama sama agensi. Jadi kita yang kerjain semuanya. Lo tahu beres aja. Gitu kan, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau tanya, jangan lupa tulis di komen. Bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.